Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Winaldi Putra dengan NIM 17060082 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Pengaruh Ekonomi Kreatif Subsektor Kuliner terhadap Pendapatan Pajak dan PDRB di Sumatera Barat. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang sangat pesat, menjadikan tatanan komunikasi global yang sangat mudah dan efisien. Pengaruh percepatan proses globalisasi menjadikan kehidupan manusia sekarang ini mengalami perubahan terutama di bidang teknologi, misalnya ekonomi dan bisnis. Tidak hanya itu, karakter dan perilaku menjadi lebih menurun. Badan Ekonomi Kreatif mempunyai 16 sektor yang diantaranya subsektor kuliner saat ini mengalami perkembangan yang sangat besar. Berdasarkan 16 jenis sektor dalam ekonomi kreatif, terdapat 5 jenis ekonomi kreatif terbesar yang mampu memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia. Di antaranya yaitu kuliner sebesar 41,69%, fashion 18,15%, kriya 15,7%, TV dan radio 7,78%, dan penerbitan dengan angka 6,28%. Baiklah, selanjutnya itu ada data kontribusi kuliner terhadap PDB. Pada tahun 2015 terdapat 41,69%, 2016 menurun itu sebesar 41,40%, dan pada tahun 2017 41%. Selanjutnya itu tabel kedua yaitu data pendapatan pajak di Sumatera Barat. Pada tahun 2015 ini sebesar 1.494.147.377 rupiah. Pada tahun 2016 1.709.807.582. Dan pada tahun 2017 meningkat dengan signifikan yaitu di angka 2.400.097.139 rupiah. Data ini saya ambil dari BPS Sumatera Barat. Selanjutnya itu dapat dilihat di tabel 3 yaitu PDRB Sumatera Barat yang juga saya ambil dari BPS Sumatera Barat. Selanjutnya itu rumusan masalah. Rumusan masalah dari latar belakang dapat saya simpulkan 3 poin, yaitu sejauh mana pengaruh ekonomi kreatif subsektor kuliner mempengaruhi pajak di Sumatera Barat. Yang kedua yaitu sejauh mana pengaruh ekonomi kreatif subsektor kuliner mempengaruhi PDRB di Sumatera Barat. Dan yang ketiga, sejauh mana pengaruh ekonomi kreatif subsektor kuliner mempengaruhi pajak dan PDRB secara bersamaan di Sumatera Barat. Selanjutnya yang ketiga itu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dapat saya simpulkan tujuan penelitiannya ada 3 poin, yaitu pengaruh ekonomi kreatif subsektor kuliner mempengaruhi pajak di Sumatera Barat. Yang kedua itu pengaruh ekonomi kreatif subsektor kuliner mempengaruhi PDRB di Sumatera Barat. Dan yang ketiga yaitu pengaruh ekonomi kreatif subsektor kuliner mempengaruhi pajak dan PDRB secara bersamaan di Sumatera Barat. Selanjutnya kegunaan penelitian dari hasil ini yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Yang kedua, meningkatkan pengembangan dan pengetahuan khususnya mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan penelitian dan penulisan karya ilmiah sehingga dapat bermanfaat dalam mengembangkan diri. Yang terakhir yaitu dapat digunakan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempergunakan konsep dan gagasan baru. Yang bab kedua, kajian teori. Landasan teori. Yang pertama yaitu ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif atau industri kreatif juga dikenal sebagai ekonomi pengetahuan. Adalah pendekatan, tren, konsep, dan kegiatan ekonomi yang bergantung pada sumber daya manusia sebagai faktor produktif untuk mengoperasikan ekonomi, yang lahir dari kreativitas, inovasi, bakat, ide, dan pertumbuhan ekonomi kreatif didorong oleh inovasi dalam produksi, produk, dan layanan dengan kreativitas kapitalis dan konten kreatif. Selanjutnya yang kedua yaitu pajak. Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
Pajak sebenarnya adalah utang, yaitu utang anggota masyarakat kepada masyarakat. Utang menurut pengertian hukum adalah perikatan. Perikatan adalah istilah hukum yang perlu dipahami maknanya. Ilmu hukum membahas timbulnya dan hapusnya perikatan atau utang pajak. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah PDRB. PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu 1 tahun. Pada penghitungan PDRB dapat menggunakan dua harga, yaitu PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan. Yang dimana PDRB harga berlaku merupakan nilai suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Dan PDRB harga konstan adalah nilai suatu barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun acuan atau tahun dasar. Selanjutnya yaitu metode alokasi. Dalam menghitung PDRB dapat dilakukan dengan 4 pendekatan, antara lain yang pertama adalah pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, yang ketiga pendapatan pengeluaran, dan keempat adalah metode alokasi. Selanjutnya kerangka konseptual. Berdasarkan kajian teori dapat dilihat bahwa pajak dan PDRB dipengaruhi oleh ekonomi kreatif dan pajak dan PDRB mempengaruhi secara bersamaan ekonomi kreatif. Bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif karena data yang digunakan dalam bentuk angka, baik itu data pendapatan pajak dan PDRB. Data dalam bentuk runtun waktu atau time series selama 3 tahun mulai dari tahun 2015 sampai 2017. Data tersebut berupa indikator-indikator yang berhubungan dengan ekonomi daerah di Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Dalam penelitian ini diambil dari Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf. Selanjutnya itu BPS Republik Indonesia serta BPS Sumatera Barat. Yang ketiga yaitu variabel penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi variabelnya terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas yaitu ekonomi kreatif subsektor kuliner, sedangkan variabel terikatnya yaitu pendapatan pajak dan PDRB. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama yaitu persamaan simultan. Model persamaan simultan merupakan model persamaan yang terdiri dari satu variabel tak bebas dan lebih dari satu persamaan. Model persamaan simultan memiliki ciri-ciri tertentu di mana variabel tak bebas dalam satu persamaan bisa muncul sebagai variabel bebas dalam persamaan lain. Akibatnya, variabel tak bebas berkorelasi dengan error dari persamaan di mana variabel tersebut muncul sebagai variabel bebas. Yang kedua yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.